qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat Allah lah kita masih diberi kepekaan untuk terus mengkaji, untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat Allah lah kita masih diberikan kesehatan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Dan alhamdulillah, berkat Allah lah pula kita masih diberi akal yang sehat, kita masih diberi fisik yang baik, kita masih diberikan hati yang terus peka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan segala fitnah yang terus terjadi di muka bumi ini, syubhat-syubhat yang terjadi di muka bumi ini tidak mencederai keimanan kita, tidak mencederai pikiran kita, dan terkhusus juga tidak mencederai keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa minadh dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah menggandeng kita, yang telah mendorong kita, yang telah menarik kita, yang di mana berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita bisa mengetahui hakikat daripada kehidupan ini. Kita bisa mengetahui betapa sedihnya kehidupan kita di muka bumi ini, tapi akan terbayar saat kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan bagaimana kebahagiaan yang hakiki itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan dunia yang tidak dalam keadaan stabil tentu membuat masyarakat yang hidup, terkhusus di wilayah Indonesia ini, merasakan kesulitan yang sangat luar biasa. Terkadang kepedihan yang dirasakan oleh masyarakat, terkadang kepedihan yang dirasakan oleh kita semua, terkadang kesulitan yang sulit sekali untuk kita bisa terima. Itu harus kita terima karena apa? Karena sesungguhnya arti daripada sebuah kehidupan adalah sebuah perjuangan. Arti daripada sebuah kehidupan adalah merasakan kesulitan yang harus kita peroleh terlebih dahulu. Saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, maka bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kapan sesuatu itu disebut sebagai mudah? Kapan sesuatu itu disebut sebagai dipermudah? Sesuatu disebut akan dimudahkan saat langkah awalnya itu adalah sulit terlebih dahulu. Jika langkah awalnya itu mudah, maka tidak bisa kemudahan itu akan datang. Karena tidak mungkin. Karena langkah pertamanya adalah sudah mudah. Tapi jika langkah pertamanya itu sulit, maka kemudahan itu pasti akan datang. Karena syarat terpenting untuk datangnya kemudahan harus ada kesulitan terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan? Kalau toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehari sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang salat terlambat. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Pada saat salat itu sudah dimulai, Rasulullah keluar dari kamarnya melihat bagaimana para sahabat tetap menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dan Rasulullah tersenyum seakan senyumnya itu adalah perpisahan dari diri beliau. Tapi beliau berbangga karena apa? Karena umatnya, karena murid-muridnya, karena sahabat-sahabatnya dididik dan berhasil untuk menjadi sahabat-sahabat yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak hanya sekedar melihat hasil daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena awal daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dan itulah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang sosok rasul, telah datang utusan Allah Subhanahu wa taala dari diri kalian, artinya dari golongan manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, betapa berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum bil mu'minin, yang terus bermilitan, yang terus menginginkan keimanan dan keselamatan bagi dirimu. Raufur rahim, dan beliau adalah penyantun sekaligus juga penyayang. Di sini ada 3 tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beliau siap untuk sulit, siap untuk susah hanya untuk kepentingan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang paling sulit dalam kehidupannya. Pada saat beliau masih belia, beliau ditinggal oleh ayahnya. Bahkan sebelum beliau lahir. Maka pada saat setelah beliau lahir,
Pada saat beliau belia, maka beliau ditinggal oleh ibundanya. Ketika sudah mulai dewasa, ditinggal oleh kakeknya. Lalu pada saat pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW ditinggal oleh dua support dakwahnya. Yang pertama itu adalah Khadijah dan yang kedua adalah Abu Thalib. Artinya, bagaimana Rasulullah SAW di awal masa kecilnya sampai akhirnya beliau masuk ke dalam fase dakwah, beliau mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Tapi kesulitan tersebut beliau alami semata-mata untuk kemaslahatan umat Islam, semata-mata untuk kemaslahatan kita semua. Rasulullah SAW tidak rela kalau ternyata kita nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Untuk apa pencapaian-pencapaian yang kita dapat di muka bumi ini? Untuk apa jabatan yang kita dapati? Untuk apa kita mendapatkan harta yang begitu banyak? Untuk apa fisik yang begitu luar biasa ini? Untuk apa kecerdasan yang kita miliki kalau ternyata ujung-ujungnya kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Artinya, segala potensi yang kita miliki, segala hal yang kita miliki, sesuatu yang bisa kita banggakan dalam muka bumi ini, itu tidak ada gunanya kalau toh itu tidak bisa mengantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesulitan itu harus kita laksanakan. Hal-hal berat dalam kehidupan ini harus kita laksanakan. Untuk apa kita hidup di muka bumi ini kalau kita hanya berharap semuanya mudah? Karena kemudahan, karena hasil yang bisa kita peroleh dengan bangga saat kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Saat kita dulu masih kecil, mungkin anak-anak kita, mungkin anak-anak kecil di sekitar kita, mereka merasa terbebani pada saat menghadapi ujian. Dan ujian itu tidak mungkin mudah. Kalau ujian itu mudah, maka apa tujuannya dia akan naik level ke selanjutnya? Maka pada saat ujian itu sulit, itu adalah tujuan dari guru, itu tujuan dari sekolah, agar apa? Agar murid ini bisa naik level ke dalam level yang lebih tinggi. Maka begitu pula juga dengan ujian kehidupan. Rasulullah mengalami ujian dalam kehidupannya dengan begitu luar biasanya untuk menunjukkan betapa posisi tingginya Rasulullah SAW. Maka siapapun yang ingin naik level kehidupan dia, maka siapapun yang ingin makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang ingin segera mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkan level kehidupan kita, tingkatkan level keimanan kita, dan berikanlah seluruhnya, fisik kita, hati kita, akal kita, seluruh apa yang kita miliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah, kalau toh kita mengalami kesulitan, itu pun juga dialami oleh orang lain. Jangan kita merasa bahwa kita hanya umat Islam saja yang merasa tersiksa. Mereka pun yang berusaha merongrong umat Islam, yang mencoba untuk menghancurkan umat Islam, mereka pun juga mengalami kesulitan. Artinya kita sebagai seorang mukmin tidak boleh baperan. Kita tidak boleh merasa jatuh saat kita hancur lalu kita tiarap tidak bisa melaksanakan apa-apa. Saat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mengalami musibah pada saat perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, Rasulullah mengatur segala strategi agar umat Islam bisa menang pada saat itu. Tapi begitulah, saat Rasulullah SAW hendak berangkat untuk berperang, Rasulullah SAW menyiapkan sekitar 1.000 pasukan. Sedangkan musuh kafir Quraisy menyiapkan sekitar 3.000 pasukan. Pada saat peperangan itu hendak terjadi, orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan syubhat kepada kaum muslimin untuk tidak ikut perang. Seorang munafik tadi memberikan syubhat sehingga pasukan Rasulullah SAW yang awalnya 1.000 berkurang menjadi 700. Artinya ada 300 orang yang mundur untuk tidak ikut perang Uhud. Artinya, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini semua? Bahwa pengkhianat-pengkhianat jiwa, pengkhianat-pengkhianat dalam kehidupan kita itu pasti ada. Kita jangan berharap bahwa diri kita itu aman-aman saja. Kita jangan berharap bahwa hidup kita itu akan aman sentosa. Tidak ada orang yang akan menyakiti kita. Tidak akan ada munafik-munafik yang akan masuk ke dalam kehidupan kita. Tidak. Karena sesungguhnya munafik-munafik itu pasti akan ada di dalam episode kehidupan kita. Maka saat Rasulullah SAW sudah mulai berperang, dikuranginya 300 pasukan tidak membuat militansi, tidak membuat semangat kaum muslimin itu runtuh. Maka Rasulullah SAW menyiapkan strategi. Ada satu bukit yang namanya Bukit Rumah. Rasulullah meletakkan 50 pemanah agar bisa memanahi pasukan musuh dari atas ke bawah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka, tolong jangan turun dari bukit ini. Apapun yang terjadi, meskipun kami yang ada di bawah ini hancur, jangan pernah turun. Ya, sampai ada perintah dari diriku, kalau kalian harus turun, maka turunlah. Tapi kalau tidak ada perintah, jangan pernah turun. Maka Rasulullah SAW berperang, dan pada babak pertama perang, semua dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi ketika sudah masuk ke babak kedua, di mana kaum orang-orang kafir Quraisy mulai kalah, di situ harta rampasan perang orang-orang Quraisy mulai berceceran di sana. Pedang, tombak,
tameng dan lain sebagainya sudah mulai berceceran. Pemanah-pemanah yang ada di atas, mereka merasa bahwasanya kita sudah berada dalam kemenangan, maka harta rampasan perang yang ada di bawah sudah berhak untuk kita ambil. Dia atau mereka tidak menghiraukan perintah Rasulullah SAW. Mereka berteriak, ghanimah, ghanimah. Itu ada harta rampasan perang yang bisa kita ambil. Turunlah mereka, 40 orang. 40 orang turun untuk mengambil harta rampasan perang. Di atas tersisa hanya 10 pemanah saja. Melihat hal itu, Khalid bin Walid melihat ada celah untuk bisa menang. Khalid bin Walid saat itu masih dalam pasukan kaum kafir Quraisy, melihat celah dari kaum mukminin. Akhirnya Khalid bin Walid mencoba untuk memutari Gunung Uhud tadi dan mengambil posisi atau mengambil posisi pemanah-pemanah tadi. 10 pemanah yang ada di atas dibantai seluruhnya dan keadaan berbalik. Pada babak kedua, kaum muslimin mengalami musibah yang sangat luar biasa di sana. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa untuk mendapat kebahagiaan hidup, untuk mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, untuk mendapatkan agar diri kita makin naik levelnya, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tim kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, kalau ada satu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah akan datangnya kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka poin terpenting yang bisa kita ambil adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Tapi ingat, bahwa kesulitan itu pun juga bukan dialami mereka saja. Bahkan orang-orang yang mencoba untuk menyerang mereka pun juga merasa itu adalah kesulitan. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 140, "Iyyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin." Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, kalau engkau mendapati kesulitan pada saat perang Uhud, maka sesungguhnya orang-orang kafir pun juga mengalami kesulitan yang serupa pada saat perang Badar. Karena di tahun sebelumnya orang-orang kafir Quraisy mengalami kekalahan, mereka pun juga mengalami kesedihan. Kalau sekarang pun kalian sedih, maka sudah wajar, semuanya ada porsi sedihnya. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan. Artinya akan ada satu yang menang, ada satu yang kalah. Dan itu pasti akan berbalik lagi. Kalau umat Muslim pada saat ini sedang merunduk, maka berusahalah, maka berikhtiarlah, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan kita di kemudian insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat Rasulullah SAW selesai dalam perang Uhud, musibah masuk ke dalam jiwa kaum muslimin. Biasanya orang yang kalah perang atau terjadi musibah, kita tidak bisa mengatakan perang Uhud Rasulullah SAW kalah. Karena apa? Karena tujuan daripada orang kafir Quraisy adalah membantai 3 orang. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, dan yang ketiga adalah Umar. Maka sesaat perang itu selesai, Abu Sufyan bertanya kepada kaum muslimin, "Afikum Muhammad?" Muhammad masih ada. Maka kaum muslimin mengatakan Rasulullah masih ada. Lalu Abu Sufyan menanyakan kembali, "Afikum Abu Bakrin?" Apakah kalian ada Abu Bakar di situ? Abu Bakar masih hidup. Kaum muslimin mengatakan Abu Bakar masih hidup. Mereka bertanya lagi, "Afikum Umar?" Umar juga masih hidup. Akhirnya umat muslim mengatakan bahwa Umar pun juga masih hidup. Artinya tujuan kafir Quraisy untuk membantai 3 orang ini tidak berhasil. Artinya gagal di sana. Maka ketika mereka pulang dari Uhud menuju Mekah, mereka masih kepikiran, kalau toh kita sudah jauh-jauh datang menuju Uhud, tapi ternyata tugas kita atau tujuan kita tidak terpenuhi, maka untuk apa kita berperang kemarin? Maka mereka mencoba untuk kembali menuju Madinah dan mencoba untuk membantai 3 orang tadi.
Tapi Rasulullah SAW sangatlah cerdas. Rasulullah sudah tahu bahwa mereka pasti akan kembali lagi, karena 3 orang yang dituju itu tidak meninggal. Maka Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk menyerang mereka kembali, dan itu misi tersebut disebut sebagai misi Hamra'ul Asad. Misi Hamra'ul Asad. Dan perhatikan bahwa pasukan yang dikirim Rasulullah SAW untuk menyerang balik itu pasukan yang sama dengan pasukan yang ikut di perang Uhud. Artinya apa? Pelajaran penting. Kaum muslimin nggak boleh baperan. Kaum muslimin tidak boleh harus terus bersemangat. Dia pantang menyerah. Tidak boleh ketika ada musibah yang mengena pada dirinya, lalu dia lupa terhadap permasalahan umat. Hanya sekedar baperan dalam urusan tertentu, lantas dia melupakan permasalahan umat yang begitu besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan militansi dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala terus untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap nafas dan langkah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرين حمدا نائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. Ini masih dipakai. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.